Sebentar, saya lihat dulu. Ini yang mengajukan permintaan naik ini 96 orang. Ditolak sama kamu barusan. Cara Kemudian menolaknya saya paksa bagaimana? minta lagi, baru kamu dinaikkan itu. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolak ya kamu yang tahu. Oke lah, baiklah. Oke. Kemarin kan Anda saya tanya nih, Muhammad itu meninggalnya karena apa? Kan kita putus di Ya, situ saya kan? tanya, Paulus, iya, saya tanya tenang. juga. Jangan katanya orang Iya. Madura pemberani, giliran ditanya kok lari. Iya. Kenapa kok lari ditanya? Baru ditanya doang aja lari. Ya, bila perlu kamu langsung offline sama saya itu. Sekarang berani nggak ditanya? Bila perlu itu. Berani nggak ditanya? Apa? Takut apa? kan? Oke. Kemarin Salib itu siapa itu? Kan kita belum lanjut selesai ya, kamu tenang. Kamu belum menjawab itu. Kita lanjut kan kemarin, kamu bilang Paulus itu matinya karena apa? Saya sudah jawab. Dia mati menurut literatur, tapi di luar Bible ya. Menurut sejarah-sejarah Kristen, dia meninggal itu dengan cara dihukum pancung. Nah, terus kamu bilang, bukankah itu hina itu mati seperti itu? Terus saya bilang, yang hina itu yang mati di tangan wanita. Jadi, sekarang saya tanya dulu, jangan lari, katanya orang Madura katanya nggak mau lari. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mati di tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih ini masalah. Sebentar, Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Bener nggak Muhammad mati di tangan wanita? Iya, namanya istrinya itu. Coba, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Ya mati sudah takdirnya dari Allah itu. Oke, mana lebih bermartabat? Enggak, sekarang saya berarti istrinya yang membunuh Muhammad. Kenapa itu? Sebentar, berarti istri Muhammad yang membunuh Muhammad. Rasul Paulus itu mati kenapa? Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke. Hembuskan. Hembuskan. Oke. Rusdi, coba. Kenapa Muhammad bisa mati di tangan wanita? Rasul Paulus itu kenapa itu kok mati dipancung itu? Karena menurut literasi yang saya baca, Rasul Paulus itu dihukum pancung karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan seperti itu menurut pandangan mereka. Menurut pandangan orang yang menghukumnya. Sudah? Oke, sekarang saya tanya, Muhammad diracun wanita karena apa? Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya. Bukan urusan saya. Itu kamu namanya pengecut namanya. Bukan urusan saya. Kamu itu siapa itu? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun wanita nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita bener nggak? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung itu. Yang meracun wanita benar atau tidak? Tidak wajar itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa itu? Sebentar, yang meracun wanita benar atau tidak? Yang bangkit dari kuburan itu hantu apa Tuhan itu? Takut dia ditanya kan? Katanya orang Madura tidak akan lari, ternyata ditanya langsung mencret. Lari. Iya. Kenapa Anda lari dari pertanyaan saya? Kalau aku turun berarti kamu yang nurunkan. Aku tidak akan turun kamu. Iya sudah. Kan kamu sudah nanya tentang Paulus. Sampai online aku siap. Lari kemana-mana mau ngeles. Nggak akan ngeles saya. Kita bahas mengenai Paulus dan Muhammad, betul? Ngeles dari orang kafir seperti kamu. Kita bahas Paulus dan Muhammad, betul? Ya, oke. Siapa Tuhannya Paulus? Baik. Tuhannya Paulus siapa? Jangan ke situ dulu. Kita selesaikan dulu satu. Jangan Satu-satu dulu kita selesaikan. Dia
Paulus tadi kan sudah saya jawab, meninggal karena dihukum pancung. Kenapa dia dihukum pancung? Terhormat itu, terhormat. Karena terhormat pemerintah. pancung itu. Bisa saya bicara? Dihukum pancung itu terhormat. Bisa saya bicara? Ya, silakan bicara. Silakan bicara. Kenapa dia dihukum pancung? Karena menurut pemerintahan pada saat itu, dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diyakini oleh negara pada waktu itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad diracun? Bentar dulu, ini kan belum selesai ini. Ini belum selesai ini. Kenapa kamu langsung gelagapan kalau ditanya Muhammad diracun? Masalah Paulus kan belum selesai ini. Pertanyaan Oke, di mana belum selesainya? Coba, di mana belum selesainya? Paulus itu siapa yang angkat Paulus sebagai rasul itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri kan sudah terangkat apa tidak itu? Apa belum? Ya. Yesus masih ada enggak itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, saya bacakan. Saya pakai dalil. Sebentar. Kita tunjukkan dalilnya, ya. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, ya. Itu ada di dalam nih. Sabar. Nih, saya tunjukkan. Kita kalau ngomong pakai dalil, teman-teman. Ada di dalam kisah para rasul, ya. Ayat yang ke nih, sabar. Saya balikan dulu ya. Masuk utang aku. Nih, kisah pertobatan Paulus itu ada di dalam kisah para rasul pasal yang ke kasihan ya hidupnya, gak punya suami, gak ada yang nafkahin. Jangan kasihan, aku cuma. Nih ya, saya balikan dulu ya kamera saya. Ini agak panjang. Buka apa? Nih. Kita mulai dari yang pasal ke-8 ya. Nanti Anda sudah tanya, nanti kalau saya tanya balik Anda jangan lari nih kan. Katanya orang Madura kan nggak bisa lari kan? Iya kan? Jangan lari. Nggak bisa lari. Ya, baik. Sama kamu. Nih, saya bacakan. Sama kamu itu. Oke, saya bacakan nih. Sama kamu itu. Ya, tenang ya. Nih, saya bacakan. Tenang. Pulang ke Indonesia kamu itu. Bagaimana pertobatan Paulus ya? Nih. Paulus bertobat. Loh, kok pertobatan? Sementara angkat Paulus sebagai rasul itu siapa itu? Iya, ini saya sedang bacakan. Kok lari ke pertobatan? Saya sedang bacakan. Yang saya tanyakan. Bisa tenang. Diangkat bisa tenang. Oleh Yesus. Iya, ini saya sedang bacakan ini. Bacakan segera, bacakan. Baik. Jawab tuh. Jadi ini pertemuan Paulus dengan Yesus ya. Tetapi ini ya, jawabnya Saulus ya kan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanannya karena mereka mendengar suara itu. Saya boleh bicara? Sudah. Saya boleh bicara? Sudah. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bacakan? Enggak takut, cukup sudah. Nah, perhatikan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias,
Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah, sebab sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi siapa yang mengutus Paulus, siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul, utusannya adalah Tuhan Yesus. Coba. Sekarang boleh saya nanya balik? Coba baca. Takut. Yohanes 17 ayat 3. Takut kan ditanya, udah saya bilang mereka ini teman-teman takut ditanya. Itu pembuktian bahwa Gimana? Paulusmu itu adalah rasul. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Gimana, berani nggak ditanya? Mencret. Berani nggak ditanya? Baca Yohanes 17. Katanya orang Madura tidak akan lari. Kemarin udah lari, sekarang nggak berani lagi. Mencret ditanya. Bila perlu kamu datang ke sini. Berani nggak? Bila perlu kamu datang ke Indonesia sini, ketemu sama saya. Berani nggak kamu ditanya tentang Muhammad? Berani nggak kamu datang ketemu sama saya? Kenapa tidak berani? Datang kamu. Dengar. Tenang. Di sini kita tidak membahas yang lain. Di sini saya membahas mengenai agama. Sekarang kamu berani nggak ditanya tentang Muhammad? Iya. Yohanes 17 ayat 3 dibaca dulu. Kenapa kamu nggak berani ditanya tentang Muhammad? Yohanes 17, kenapa kamu tidak berani baca Yohanes 17 ayat 3? Ini sudah kamu tanya bagaimana Paulus, siapa yang ngutusnya jadi rasul, sudah saya baca semua. Saya boleh nggak nanya sama kamu tentang Muhammad? Yohanes 17 ayat 3 Takutan dia. Takutan dia, kamu takut. Saya orang Madura ini. Orang Madura nggak akan lari ini, orang Madura ini giliran ditanya udah mencret. Di hari penghakiman akan diusir oleh Yesus. Bagaimana mungkin kamu ngomong orang Madura nggak akan lari, ditanya aja udah mencret, mau lari gimana? Berani nggak orang Madura ditanya? Orang Madura berani ditanya nggak? Jawab dulu, berani nggak? Orang Madura takut ditanya gitu bilang. Orang Madura takut ditanya, coba. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani nggak ditanya orang Madura? Berani nggak? Racun kakan matan juga raga. Kakan matan juga raga. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Baik. Siapa yang ngeracun Muhammad? Mau apa kamu? Siapa yang ngeracun Muhammad? Baca. Orang kafir seperti kamu itu. Orang kafir siapa namanya? Ya tidak tahu, pokoknya orang kafir itu. Oke, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa wanita yang meracun Muhammad? Ya itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Urusan Allah. Tanya urusan Allah. Urusan ajal itu. Jawaban apa? Jawaban kayak gitu, urusan Allah. Inilah teman-teman, besar omongan, kemampuan nol. Yang mati di tiang salib. Omongan doang gede, kemampuan nol. Masa ditanya urusan Allah? Gimana urusan Allah? Siapa itu? Yang bagi masa ditanya urusan Allah? Tuhan itu. Urusan Allah. Yang bagi dari kuburan urusan itu Allah. Apa Tuhan itu? Urusan Allah. Ya, yang mati yang keluar dari kuburan itu urusan Allah. Oh, yang mati urusan Allah udah dibilang urusan Allah kok gimana? Dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Kayak beginilah teman-teman. Kemampuan zong, tapi sok-sokan saya tidak akan lari kalau ditanya. Giliran ditanya urusan Allah. Apa kamu? Ayo, mau apa saja? Masa ditanya urusan Allah, jawaban macam apa itu?
macam apa? Buktinya. Yang namanya ajal itu Muhammad Allah itu yang diracun karena dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Betul tidak? Mana datanya? Mana Baik. datanya? Baik. Tunjukkan datanya. Baik. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Tunjukkan dalilnya. Baik. Kok nanya? Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Jangan Anda ditanya urusan Allah apa-apa. Baik, kita bukakan ya. Kita putarkan ini. Kalau saya yang ngomong nanti tidak berani dia. Jadi kita bicarakan ya. Perhatikan. Ya. Mendengarkan nih. Nabi Muhammad mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad. Loh, kok itu yang dijadikan dalil kamu, Des? Kamu apa itu? Dia bukan dalil itu, Des. Ya. Itu bukan dalil, Des. Kaki bagian depan dimasukkan mereka racun semuanya. Bukan dalil itu. Ke dalam kaki bagian depan. Begitu Nabi dimakan kok sama si Edi Sidak Butar itu. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun. Bukan dalil itu, tahu? Tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan. Apa kamu bertuhan pada itu? Nabi cerita ke Aisyah. Udah tidak laku Paulusnya. Sisa-sisa racun. Yahudi. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontak, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW, tapi Allah masih melindungi. Nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Jahatnya Wahyudi. Ngapain Muhammad di Khaybar? Coba, apa dia di Khaybar ngapain? Yang ku minta itu dalil, Des, bukan ceramah, Des. Oke, baik. Kita tunjukkan ya dalil. Jadi Abdul Somad kalau ceramah tanpa dalil. Bukan urusan saya tuh. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan Allah, bukan urusan saya. Ini aja dia kalau ditanya. Udah, aku tahu. Apa dalilnya? Apa alasannya perempuan yang meracun Muhammad? Urusan Allah. Enggak, yang keluar dari kuburan itu siapa? Abdul Somad berceramah berdasarkan apa? Bukan urusan saya. Enggak. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa tuh? Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu Urusan Tuhan Allah. apa hantu itu? Urusan Allah. Urusan Allah semua itu. Itu Tuhan kamu kan? Urusan Allah udah dibilang kok. Itu Tuhan kamu kan yang Urusan bagi dari Allah. kuburan itu kan? Urusan Allah. Yang datang pada Paulus itu Yesus asli apa? Yesus Urusan palsu tulis. Allah. Urusan Allah itu. udah dapat jawaban lagi ya. Jawaban apa? Jawaban kok urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu namanya kamu naik ke sini modal nekat. Modal nekat. Kamu tidak bisa jawab. Muhammad di Khaybar dia itu Yesus asli. melakukan Apakah Yesus palsu pembantaian. itu, Des? Muhammad di Khaybar itu membunuh Yang ngaku orang-orang Kristus Wahyudi. itu. Makanya dia diracun. Gimana kamu itu? Karena Yesus dia turun diracun dunia karena berapa kali? kejahatannya itu. Yesus turun ke dunia berapa kali? Kalau Nabi Mana Muhammad Anda itu ini? mati diracun itu wajar, Jadi Muhammad di karena Khaybar dia ngapain, manusia saya tanya, coba. biasa. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti kamu itu. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti bertarung seperti orang kafir, membasmi orang kafir itu. Nah, kemudian dia diracun kan? Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu diracun itu wajar karena beliau manusia biasa. Tikus Ini diracun yang luar nggak? biasa, Sebentar, Tuhanmu tikus diracun nggak? digantung Sebentar, di tikus sana diracun nggak? Itu ditelanjangi itu yang luar biasa. Tuhan ini, Des. Ini Kenapa Anda ini kok lari kemana-mana? Kok lari karena ini perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Gak level Muhammad dibandingkan dengan Yesus gimana? Dibanding yang pasti ditelanjangi itu. Yang Ya terkutuk. sudah, yang sekarang terkutuk saya di atas tanya tiang sama salib, kamu. Itu siapa itu? Kenapa Muhammad diracun? Alasan dia diracun karena Itu apa?
Iya karena orang kafir dia itu benci pada orang Islam itu. Karena dia memerangi orang-orang Wahyudi di Khaybar. Iya pokoknya karena dia itu kafir itu, bukan orang Islam itu. Kalau orang bukan non-Muslim diperangi. Gimana kamu itu pertanyaan saya? Kalau bukan masih belum non-Muslim dijawab berarti itu. kalau bukan Islam berarti yang diperangi. yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhannya siapa, Dis? Jawab dulu. itu. Lari-lari saja. Lari Nih, saja. kamu biar saya ceritakan ya pengakuan-pengakuan orang Islam yang debat dengan saya nih. Biar kamu lihat nih bagaimana orang Islam Enggak, aku nggak mau tanya mengakui yang lain. Nggak mau bahwa tanya yang lain. Tuhannya Aku itu, urusan saya Robnya sama orang kamu. Islam itu adalah mayat dalam Ini kubur. urusan saya sama Biar kamu tahu. Dis. Kenapa kamu takut kalau saya tunjukkan pernyataan-pernyataan Yang takut saudara-saudaramu itu yang siapa, Muslim? Dis? Coba dengarkan Kamu ini. itu minta sekarang, Dis. Kalau sekarang, Dis. Agama apa Itu yang robnya adalah Kalau mayat? turun saya diturunin sama kamu. Agama apa? ya yang bangkit dari kuburan itu ya Tuhanmu, Dis. Itu hantu, Dis, bukan Tuhan, Dis. Itu Robmu yang masih mayat di kuburan. Yang Gimana? bangkit dari kuburan itu bukan Tuhan, itu hantu, Dis. Kalau yang Kalau bangkit dari bangkit, kuburan oke, itu, saya Dis. turuti. Saya turuti. Oke. Kalau bangkit dari Itu Tuhan kubur, siapa itu? kalau bangkit dari kubur berarti hantu. Iya. Oke. Tuhan siapa itu? Tuhan siapa Oke, itu? Muhammad mati nggak? Mati. Oke, dia akan bangkit nggak? Nanti itu. Ah, berarti Dia jadi sama hantu. seperti Yesusmu. Jadi hantu berarti dia. Seperti Yesusmu. Seperti Yesusmu. Yesusmu berarti Tuhanmu berarti jadi hantu. Nah, Tuhanmu kan berarti tadi jadi kamu hantu. mengatakan kepada saya, Tenang. kalau Jengkel bangkit kamu dari kalau sekarang, kubur, Dis. kalau bangkit dari Jengkel kamu kubur kalau namanya sekarang, ya. hantu, betul nggak? Kamu kalau menemukan orang awam, Muslim awam, kamu permainkan. Kalau di bangkit sini. dari kubur Sekarang namanya mau hantu, apa bener saja nggak? Kamu sama saya tak layani, Dis. Takut kan dia kan? Takut kan dia. Kenapa kamu takut, Jangankan Rusdi? yang debat masalah agama, Dis. Sampai urusan Rusdi, orangnya Tadi kan siap, kamu Dis. bilang kepada saya, kalau orang bangkit dari kubur namanya hantu, bener nggak? Ya, yang bangkit dari Oke. kuburan itu namanya apa itu? Oke, menurut kamu yang bangkit dari kubur itu namanya hantu, Menurut benar? kamu, ini saya tanya sama kamu. Gimana Kalau sih ini orang? bangkit dari kuburan itu, orang bangkit dari kuburan itu Menurut namanya kamu Tuhan hantu, apa betul? itu? Enggak sih, ini saya tanya sama kamu. Itu Tuhan apa hantu itu? Menurut kamu hantu? Enggak, yang saya tanya ini pada kamu. Yang bangkit Banyak, dari kuburan banyak. itu Tuhan apa hantu? Lazarus Yang bangkit dari dibangkitkan kuburan oleh tadi. Yesus. Isa di dalam Quran itu juga membangkitkan orang mati. Yesus itu Ada dibangkitkan banyak. oleh siapa? Yesus dibangkitkan. Kamu jangan lari kemana-mana. Kamu kerennya tukang lompat-lompat sih, kayak pengecut sekali, penakut. Kenapa kamu tukang lompat-lompat? Muter-muter. Kamu yang lompat-lompat, Dis. Kamu kan bilang kepada Sumpah, saya, harus kalau kebetulan orang saya bangkit tiga dari saja, kamu kubur nggak mau namanya dibaca itu. hantu. Makanya saya gunakan Oh, berarti logika Tuhan kamu. hantu. Berarti Tuhanmu hantu. Ya menurut Tuhanmu kamu kan ya? hantu karena bangkit dari kubur, Ya, betul? Tuhannya Edis adalah hantu itu Oke, kata baik. Edis. Saya turuti logikamu. Nanti umat Islam akan dibangkitkan nggak sama Allah? Yung dari YouTube. Lalu Tuhan mau dibangkitkan nggak nanti itu? Giliran ditanya langsung ngeles ini. Tuhan mau bangkit sendiri apa dibangkitkan? Katanya itu? orang Madura pemberani, kalau ditanya aja udah mencret kok gimana? Kamu ditanya. Kamu cuma diajukan pertanyaan saja udah lari gimana? Gimana kamu mau diskusi offline? Baru ditanya begini saja kamu sudah lari. Kalau ditanya itu jangan lari. Masa ditanya lari? Kamu yang lari. Saya kan lari. sudah jawab. Ini Kalau saya- menurut Tuhanmu kamu, itu apa namanya, bangkit kalau orang sendiri bangkit dari kubur itu atau hantu, dibangkitkan tidak itu? apa-apa. Saya turuti kemauan kamu. Tuhanmu itu bangkit sendiri atau dibangkitkan itu, Dis? Kamu jangan lari ke situ dulu. Saya mau Kamu jangan statement lari kamu ke itu situ. loh. Kalau orang Aku malu mati mau bangkit, menjawabnya. namanya Malu adalah aku hantu. jawab. Berarti Muhammad besok jadi hantu juga gitu. Muhammad akan dibangkitkan nggak? Nabi Umar kan tidak bangkit dari kuburan kan? Besok Keluar akan dari bangkit kuburan. nggak? Ini yang saya tanya keluar dari kuburan.
Suatu Kan saat Muhammad keluarga akan dibangkitkan nggak? Di Pemanasan. Oh itu sama semua, termasuk kamu juga. berarti jadi hantu Termasuk semua. Yesus pun juga itu. Berarti jadi Semua hantu. sama itu. Itu Berarti nanti jadi hantu. dari penghakiman dis. Kalau Ya, berarti jadi sekarang hantu. Bangkit dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Oke, berarti dis? jadi hantu semua berarti besok. Ini masih urusan alam dunia dis. Ditanya ke Bukan situ mau alam lari dia. akhirat, dis. Berarti jadi Lari hantu ke semua situ, besok. lari. Itu sudah akhirat dis. Sudah alam ngomong aja roh, udah dis. gelagepan Bukan begitu. alam dunia lagi dis. Udah, kamu saya kasih hadiah nih. Nih hadiah buat kamu nih. Saya kasih kamu hadiah nih. Ya, Hachi! Nah, itu hadiah buat kamu. Kamu bilang kalau dibangkitkan dari kubur namanya hantu. Berarti Muhammad besok jadi hantu karena dibangkitkan. Lompat ke sana kemari, sungguh nekat yang nyata. Katanya tidak akan lari. Giliran ditanya langsung mencret. Yuk, silakan. Ada Muhammad Reza. Muhammad Reza. Thank you. Ya, Muhammad Reza. Halo Dis, aduh Ya, berjumpa lagi kita Dis. Muhammad Reza. Gimana Muhammad Reza? Sip Dis, rindu kali saya sama kau ini Dis. Orang suruh saya debat sama Edis. Reza. Debat sama Edis. Nah ini tak jabani lah. Reza, Daripada- kamu kan kemarin daripada- sudah mengakui. Tenang. Reza, kamu tahan napas lu. Tarik napas. Hembuskan. Sudah tenang? Sudah tenang? Udah tenang? Sip, Sudah? oke. Apa Dis? Reza, Santai kamu kan aja, sudah santai. mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Iya, terus Iya. kenapa apa masalahnya? Oke, Rob Muhammad digendong Aisyah nggak? Iya, digendong Aisyah. Digendong Aminah nggak? Digendong Aminah nggak dia? Iya, digendong ibunya nih. Berarti Robnya umat Islam digendong oleh Aminah, betul? Iya, betul. Iya. Berarti gimana lagunya? Lagunya Aminah. Oh, Robku. Ku gendong-gendong Robku, begitu ya. Besok kamu akan dijadikan Rob oleh umat Islam, betul? Iya. Iya, gimana? Ini Dis, kan Kenapa? kemarin nih, Dis. Bentar, Kenapa? Dis. Berarti Masa kamu nanya terus? berarti ibunya menggendong Robnya sendiri. Iya. Coba buat pengakuan dulu, yuk. Abis itu kamu tanya balik sama saya, yuk. Buat pengakuan. Saya Muhammad Reza Saya Muhammad Reza mengakui. mengakui Ulang. Saya Muhammad Reza. saya Muhammad Reza. Saya seorang Muslim. Iya. Udah. Enggak, ikuti dulu buat Udah. pengakuan, buat statement. Iya, Saya ini kan Muhammad sudah Reza. Saya mengakui tadi, Edis. Saya Ayo, kan udah saya mengakui tuntun tahu. dulu, saya tuntun. Ngapain lagi gitu? Saya Muhammad Jangan kayak Reza. anak kecil lah. Jangan kayak anak kecil, di santai. Saya ini mau diskusi santai sama kamu. Enggak, Nggak mau marah-marah. abis ini kita mulai diskusi kita ini. Ini kan cuman intro saja. Saya Muhammad Reza. Kan udah pengakuan tadi. Ngapain mau disuruh lagi ngulangin lah? Enggak, belum terlalu jelas pengakuanmu. Saya Muhammad Reza. Mana sih, Dis? Saya Muhammad Udah lah, Dis, Reza. gak usah lari kemana-mana. Udah kan kita bahas itu. Anda kan. Nah ini, nih. Kenapa? Kenapa Anda Kenapa? ketakutan begitu? Nggak ada ketakutan saya, Dis. Saya minta naik ini. Saya minta naik. Masa saya ketakutan? Iya, sih? kenapa Kalau Anda saya ketakutan nggak mungkin saya minta naik. mengakui? Kenapa Anda ketakutan mengakui? Kan udah saya akui tadi, Anda sudah saya itu. Ya kan Oke. itu terserah kau. Coba sekarang buat pengakuan. Saya Muhammad Reza, coba akui. Nih, coba lihat nih. Nih. Saya Kayak Muhammad inilah Reza. tuh. Saya Muhammad Saya Reza. udah mau naik, saya udah mau naik, mau diskusi santai. Dia paksa-paksa terus saya, padahal udah ke Kok pengakuan maksa? tadi. Gimana Kamu sih, kan Dis? sudah mengakui membuat pernyataan Iya, udah kemarin. mengakui. Ngapain lagi dibahas itu? Oke lah, Kan udah baik. mengakui. Kalau kamu tidak mau mengakui, saya undang dulu Muslim yang lain ya. Iya, undang Ya, silakan. saya undang Muslim yang lain dulu. Silakan. Bentar. Silakan.
Oh iya, saya kurang Kita ini ya. kasih naik ada Mamas Mamas Didin udah kemarin ya, sebentar. Hah, keren Des, darah Yesus. Sip Des ya. Kita dulu, kasih naik ada Mamas Didin. Oke, Mamas Didin. Ya, silakan Mamas Didin. Aku nggak mau on cam. Oke, baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Kita kasih naik ada, saya naikkan satu muslim ya, buat apa namanya? cek. Kedengaran nggak Dis? Konfirmasi, kedengeran. Oke, sip. Ada. Dis. Ini Riko Simanjuntak. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hai. Ya, Riko Simanjuntak, silakan nyalakan kamera. Halo. Silakan Riko, nyalakan kameramu. Bang Riko, jangan takut Bang Riko. Nggak apa-apa dia nih. Kita ikutin aja nih. Kayak gimana sampai di mana dia tahan sama saya. Oke. Coba tenang ya, saya atur dulu. Muhammad Reza, Anda akui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Iya, sip. Oke. Riko, saya tanya. Apa lagi? Muhammad itu robnya umat Islam nggak? Kalau mas saya pakai dalil, di mana di Al-Quran, di hadis mana? Nah, coba tanya sama Muhammad Reza, silakan. Di mana dalilnya Muhammad Reza? Nggak usah kau yang Iya, bilang. ini beginilah anunya dia. No, saya yang disalahin. Dalam Al-Quran di mana? Sebentar, saya konfirmasi satu kali lagi. Enggak disalahin kok. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Iya, Muhammad bentar, Reza, bentar. kamu mau saya atur nggak? Bentar dulu. Mau saya atur nggak? Iya, mau saya atur. Baik, saya tanya dulu sama kamu. Bentar dulu. Apakah bentar. tenang? Apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Iya. Oke. Ini Riko. khusus kamu. Ini khusus kamu. Khusus Enggak umat Muslim. Enggak. Iya. Ini saya pengakuan khusus kamu. Khusus saya. Iya. Berarti supaya kan- kadang-kadang supaya Muhammad kan- rob, kadang-kadang bukan. Supaya kan kau nggak nangis gitu, Dis. Makanya saya iyakan aja, Dis. Jadi kadang-kadang Supaya kan kamu Muhammad nggak rob, kadang-kadang nangis. bukan. Diskusi kamu kan cuman itu, makanya saya iyakan aja, Dis. Gak Oke, apa-apa, mau sekarang kamu saya bilang tanya. rohnya kami 1000, mau kamu bilang rohnya kami Riko 1 juta, Simanjuntak, gak apakah apa-apa, Dis. Muhammad itu rob? Bukan. Bukan. Itu bagi Jadi dia. kalian berdua mending rapat dulu sana. Kalian berdua rapat dulu. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Sebentar bilang rob, sebentar bukan. Makanya teman-teman, kalau kalian tanya sama orang Islam, pasti 2 kalian tanya orang Islam, pasti 3 jawabannya. Yo, silakan. Muslim yang lain. Jangan berstandar ganda lah. Sebentar kau bilang Muhammad rob, sebentar bukan. Sebentar satu bilang iya, satu bilang bukan. Yang mana yang benar jadinya? Ada saklarnya memang. Kita kasih naik ada Muhammad Torik. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Torik. Yo, silakan Muhammad Torik. Aduh, malah ini yang kepencet sebentar. Saya turunkan dulu. Nah, ini dia, Muhammad Torik. Ya, silakan. Oh, beda lagi nih. Bang Hasan Harefa. Hasan Harefa, silakan nyalakan kamera. Oke, lari dia. Nih, Muhammad Torik nih, sekarang udah benar nih. Muhammad Torik Aziat. Ya, Muhammad Torik. Ya, selamat Ya, malam. silakan. Muhammad Torik, nyalakan kamera Anda. Halo? Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek.
Kok nggak bisa ya? Kebalik itu. Balik, menghadap ke depan kameranya. Baik. Kita bersihkan dulu dia. Nah. Teman-teman, saya sudah bilang, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu paksakan kamu ke sini. Kalau kamu memaksa diri ke sini, kamu nanti cuma jadi tontonan bahwa kamu itu sebagai orang yang sudah malu menunjukkan keislamanmu. Yo, silakan. Mau bahas apa silakan, saya turuti, saya ikuti. Yo. Kita kasih naik ada Bentar ya. Zafirah. Oke, Zafirah. Thank you, makasih. Ya, selamat malam Zafirah. Bahas Paulus diturutin, ditanya balik tentang Muhammad meninggal. Bukan urusan saya, hanya urusan Allah. Apa? Zafirah. Oke, macet Zafirah ya, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Ini yang mengajukan permintaan naik itu udah 99 orang, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda Kristen, sekali lagi, berikan kesempatan kepada yang Muslim. Berikan mereka panggung, kasih mereka kesempatan untuk naik. Kalau penuh, sudah 99, ini mentok ini 100 orang ya. Kalau penuh, orang yang mau mengajukan permintaan naik itu jadi tidak bisa naik. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada bentar. Celson Valentino, Muslim atau Kristen ya. Celson Valentino. Apa? Teks masuk kita. Celson Valentino Muslim bang. Kau yang tekan? Oh, halo, selamat malam bang. Muslim. Oh saya Katolik bang. Ini nggak tahu nih mungkin diciduk sendiri. Saya nggak minta naik ini. Saya turunkan langsung ya. Banyak orang-orang teman-teman ya serba aneh ya, nggak mengajukan permintaan naik. Ya kalau Anda saya masukkan itu berarti Anda mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik Nur, Fajar loh, Faisal Mandalika. Ya, Faisal Mandalika. Kalau kalian pencet pesan, kirim pesan ke saya, berarti kalian itu artinya mengirim pesan. Kalau kalian saya naikkan, berarti kalian mengajukan permintaan naik. Gitu loh. Faisal Mandalika. Bentar bang, kebalik kamera dulu. Ya, silakan Bang Faisal. Ya, selamat malam Mandalika. bang. Selamat malam Faisal Mandalika. Silakan Bang. Kalau saya sih nggak mau komentar masalah agama Kristen, agama Islam kalau saya bang. Cuma mau ngasih saran aja. Kalau bisa itu yang komentar-komentar yang bilang Islam babi, yang Islam apa, yang saling hujat di komentar itu loh. Bang, begini. Saya itu memperingati masalah di kolom komentar itu sudah sering.
masalahnya saya tidak bisa menghalangi atau mengkontrol jari mereka. Begitu. Jadi ngomong-ngomong, Anda ini Muslim? Iya, Muslim dari lahir. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV, Bang? Ya, Sudah lama nonton Edis TV? sekitar seminggu saya ikutin, Bang. Saya tonton terus setiap malam. Sekitar seminggu, ya. Coba Bang, selama saya membuka siaran seperti ini, adakah Anda dapati saya ini memfitnah, melakukan hal yang tidak benar terhadap agama Islam, memfitnah Muhammad, mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Coba. Ya kalau saya selama mengikutin sih memang enggak pernah. Ada, itu loh. Makanya Bang, yang saya heran, kok banyak orang Islam tuh marah-marah dengan saya. Padahal Ya, yang saya namanya. katakan semuanya tentang Islam tuh adalah kebenaran. Contoh tadi, Ya itulah, ngamuk-ngamuk kalau saya tadi. harusnya itu apa namanya, wis agamamu agamaku gitu aja wis. Kalau memang enggak terima ya jangan saling marah-marah lah apalah. Saya sangat setuju sekali Bang. Cuman Anda juga harus melihat apa yang terjadi di lapangan. Betul tidak yang terjadi di lapangan bahwa umat Islam, ulama-ulamanya, umat Islamnya senang bahas Kristen? Anda akui nggak itu? Betul. Saya akui. Nah, ketika saya meresponnya, di mana salahnya saya ketika saya meresponnya? Nggak ada salahnya. Cuma Iya, nggak ada yang salahnya. jadi apa namanya malah apa sih namanya ini yang komentar-komentar ini netizennya nih, waduh. Iya, kalau netizen Bahaya itu kalau saya Bang, kalau netizen itu mereka itu tidak bisa kita kontrol. Namanya netizen. Iya kan? Ada yang benga, ada yang pinter netizen itu. Begitu. Nah, sekarang ini yang saya heran itu begini, Bang. Ketika saya buka channel seperti ini, banyak muslim naik itu marah-marah, kesurupan, kesetanan begitu loh. Emangnya Iya, yang saya saya katakan di mana yang salah gitu loh. Iya kan? Contoh tadi Bang, tadi kan ada yang ngamuk-ngamuk sama saya, ya kan? Dia bilang, Ya, saya orang Madura ini itu." orang Madura loh, saya ini orang Madura loh katanya. Nggak tahu kan? Nggak tahu kenapa kalau setiap ada orang Madura di sini kenapa selalu ngomong saya ini orang Madura gitu. Emang ada apa gitu dengan orang Madura begitu? Terus kalau orang Madura langsung cetar membahana gitu atau bagaimana? Ya kan? Terus saya bilang begini, dia bilang begini. Orang Madura tidak akan lari, tapi baru saya tanya aja mencret gimana itu. Saya tanya, mungkin Anda ini mau menggantikan nih. Betul nggak Bang bahwa Muhammad itu meninggal karena wanita meracuninya? Nah, seperti saya bilang dari awal tadi, Bang. Kalau saya bukannya tidak bisa menjawab atau bagaimana, tapi mohon maaf aja kalau berdiskusi tentang masalah itu saya nggak siap aja. Orang Islam kan menyembunyikan sesuatu kan? Menyembunyikan sesuatu mereka. Jadi begini loh. Saya itu heran gitu loh. Kalian itu sangat membenci Paulus. Paulus itu Kalau begini saya sih begitu. Ya contohlah ada seorang muslim membenci Paulus. Ya kan? Paulus itu matinya kenapa katanya. Saya bilang Paulus itu memang nggak ada di dalam Bible bagaimana cara matinya Paulus. Tetapi dalam sumber-sumber Islam Paulus itu meninggal dengan cara dipancung, hukuman pancung. Terus dia bilang katanya hina katanya. Nggak tahu di mana hinanya. Begitu. Nah, justru saya bilang yang hina itu adalah yang mati di tangan seorang wanita. Iya, Itu memang loh. betul. Kalau saya mengakui semua kalau itu, Bang, cuma nggak mau komentar kalau saya. Yang penting saya jalanin apa dari orang tua saya, memang dari lahir saya disuruh Islam, ya sudah jalani semampu saya, ilmunya saya segitu ya segitu gitu aja. Ya, kalau seperti itu,
Kalau seandainya orang Islam itu seperti Anda, Bang, ya, nggak bahas agama Kristen, ya kan, urus agama masing-masing, saya nggak akan, Iya. Bang, buka-buka channel seperti ini. Buat apa? Gitu loh. Saya kan hanya menjawab banyakkan orang Islam yang membahas-bahas kekristenan, begitu. Tuh. Cuma ya saya kasihan sama yang netizen ini yang komentar ada sampai kata-katanya yang enggak enak didengar lah, saling menghujat. Jadinya kan kayak istilahnya Bang Edis ini jadinya seolah-olah jadi apa ya namanya itu, pusat pembawa perang lah, jadinya kayak gitu, Bang. Nah, ini juga yang saya aneh, Bang. Yang saya aneh, kalau ada ulama membahas agama Kristen, terus orang Islamnya teriak Allahu Akbar, itu menjadi pusat kedamaian. Tapi kalau ada Kristen membahas agama Islam, langsung dibawa menjadi pembuat perang. Ini logikanya gimana, Bang? Logikanya gimana maksudnya? Tentang apanya? Kalau ada seorang ulama Ya. membahas agama Kristen, Hmm. kemudian orang Islam karena narasi-narasinya yang diungkapkan itu, mereka berteriak Allahu Akbar. Oh ya, Itu namanya membawa damai, membawa pesan damai kan? betul. Iya. Nah, kalau ada orang Kristen membuat hal yang sama, membahas Islam, langsung dibilang membawa perang. Kan gitu. Bener nggak? Ya. Benar-benar. Iya. Terus gimana? Soalnya kalau saya di sini, Bang, jujur aja, kampung saya di sini kan, saya aslinya orang Lombok, cuma istri saya orang Jawa, Lumajang. Jadi di sebelahnya ini saya punya sebelah kampung saya itu orang Islam, orang Kristen. Jadi bertetanggaan sudah, berarti kan sudah dari lahir dari udah tahun berapa lah segitu. Tidak ada yang bertentangan masalah ini, biasa aja gitu, damai, tidak ada. Makanya Iya. saya sudah netral gitu. Ya, ya bersyukurlah kalau orang-orang Islam seperti Anda tidak menjalankan agama Islam. Tapi nanti kalau saya bilang Anda nggak menjalankan agama Islam, nanti Anda marah. Bang, Ya, kalau Bang. menurut ajaran agama Islam, menurut Muhammad nih, Nah. boleh nggak Anda itu membantu orang kafir? Kalau saya sih boleh aja ya, kita dulu membantu apa dulu kan gitu. Jangankan membantu, Bang, berteman aja nggak boleh. Gitu. Kalau ajaran Al-Quran, orang-orang yang mengikuti Muhammad itu bersifat keras kepada orang kafir. Berarti berteman sama orang Kristen tidak dibolehkan gitu, Bang. Menurut Muhammad nggak boleh. Ada hadisnya itu, Bang, kalau boleh tahu, Bang. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Teman-teman jangan jangan merasa bahwa tema kita sering macet di situ-situ terus, karena ya orang Islam ya itu aja mereka nggak paham. Karena banyak orang Islam yang nggak tahu ini, teman-teman. Kan saya sudah bilang, teman-teman, seseorang itu menjadi Islam yang baik karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia menjalankan agama Islam secara sungguh-sungguh, dia akan menjadi yaitu. Nih. Bang, ini kalau Anda benar-benar seorang Muslim, Anda akan melaksanakan sabda Muhammad nggak? Ya sebagian enggak kalau saya, Bang. Berarti perkataan Muhammad ada yang nggak beres? Wah, bukan masalah nggak beresnya, maksudnya tergantung kitanya. Oke, Mau coba Abang bacain. Nah, gimana? Coba Anda baca. Beliau bersabda, jangan Yang bersabda engkau siapa? berteman dari Nabi. Oke, berarti Nabi yang bersabda ya?
Waalaikumsalam. Ya. Apa kata Nabi? Coba dibacain aja, Bang. Nanti kalau saya yang baca, nanti cuman saya yang tahu. Coba, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu selain orang yang bertakwa. Oke. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Oke. Berarti menurut Muhammad, Anda boleh nggak berteman dengan selain orang yang beriman? Mungkin beriman itu kan beda susah. arti paling, Bang. Bang, apakah orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu itu adalah orang-orang yang beriman? Ya kan beriman kepada Tuhannya masing-masing lah. Berarti orang Kristen adalah orang yang beriman? Dia beriman, pasti beriman kan dia. Beriman. Ya sudahlah Bang, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, makanya saya bilang Bang, bersyukur. Saya sudah bilang loh Bang, kalau Anda jadi orang Islam, janganlah dalam-dalam belajar agama Islam. Kalau Anda tidak memperdalam agama Islam, cuman KTP saja yang, biarlah yang beragama Islam itu hanya KTP Abang. Biarlah yang menjalankan ajaran agama Islam itu hanya KTP-nya. Kalau orangnya jangan Bang, jangan. Nanti kayak gitu. Ya kalau saya minta sarannya itu aja Bang lah, sekali-kali untuk para yang komen-komentar itu dikasih tahu. Saya lah, sudah jangan sering Bang saling bilang begitu. juga. Yang di kolom Baik. komentar jaga komentar Anda begitu. Sudah sering saya bilangin. Kita sama-sama Gini. meskipun kita berbeda agama Ya. tapi ya Oke, Bang. sesuai Menurut Pancasila. Al-Qur'an, bagaimana sikap seorang muslim kepada orang kafir? Sikap gimana? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang kafir? Sikap itu kan perilaku toh Bang ya. Iya, perilakunya harus bagaimana? Lembut, berkasih sayang. Ya intinya kalau berperilaku itu jangankan kita sesama orang Kristen ya, sesama Islam aja kalau kita berperilaku tidak baik, orang berperilaku tidak baik pasti kan orang tidak senang dah. Nah, Ya, Bang. Menurut Al-Qur'an, Anda itu harus keras kepada orang kafir. Tapi Makasih kerasnya itu- Pak Agus Ibrahim. tapi kerasnya itu keras kayak gimana dulu Bang? Maksudnya harus Keras kayak lemper Bang, keras kayak lemper. Tapi ya gini saja lah Bang, saya cuma pesan begini. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda tidak akan jadi orang seperti ini Bang. Tadi kan Anda bilang, Anda Islam hanya mengikuti kata orang tua saja, betul kan? Ya dari lahir. Iya. Dari lahir. Karena sudah lahir Islam, ya kan? Dari lahir Islam. Sudah lahir Islam, jadinya Anda hanya menjalankan apa yang dikajarkan orang tua saja kan. Nah, pertahankan itu Bang. Dan saya menyarankan kepada seluruh umat Islam, jadilah yang Islam itu KTP Anda saja. Karena ketika Anda menjalankan agama Islam itu, satu, Anda tidak akan boleh berteman dengan orang yang selain yang beriman. Bahkan Anda itu memberi makan kepada mereka itu nggak boleh. Dan Anda itu harus keras kepada mereka. Anda harus memerangi mereka itu sampai mereka membayar. Tapi kalau pesan dari orang tua saya Bang, kalau masalah itu memang Islam itu ribet. Jangankan kita membunuh nyamuk aja kita berdosa. Padahal udah jelas-jelas kan nyamuk itu gigit, ngambil darahnya kita. Tapi kalau kita bunuh itu berdosa. Itu menurut Islam itu berdosa. Di mana ayatnya Bang? Ya tidak ada ayatnya, cuma dari orang tua saya kan seperti saya bilang tadi itu saya
Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda ini tidak menjalankan agama Islam. Ya syukurlah, saya bersyukur yang Islam itu hanya KTP Anda saja. Lanjutkan, Bang, lanjutkan menjadi yang seperti itu. Ya. Oke, itu saja, Bang ya, saya turunkan ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya. Terima kasih, Bang Faisal Mandalika. Yuk, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Siapa ini? Kita kasih naik ada. Waduh, namanya enggak. Aduh, nggak kelihatan, kecil sekali nama Anda. Ya, halo. Tidak terlihat, teman-teman. Saya nggak bisa baca hurufnya yang terlalu kecil. Halo. Halo, Bang Selamat Adis. malam. Ya, silakan nyalakan Selamat kamera, malam, Bang Bang. Adis. Silakan nyalakan kamera. Enggak, bentar aja, Bang Adis. Bentar, Bang Adis. Bang, di sini wajib menyalakan kamera, Bang. Iya. Silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen, Bang? Kan, Bang. Putus-putus, Bang. Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, oke. Bang, abang tadi dengar nggak saya bilang kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya kah? Soalnya baru nonton live ini, Bang. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Jangan marah, jangan sakit hati ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Iya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mendengar. Teman-teman, nih. Coba lihat nih. Diskusi Islam Kristen ya. Coba diskusi Kristen Islam nih. Jadi teman-teman pahami temanya ya. Ini saya berikan kesempatan kepada yang Islam. Silahkan kalian naik, bantah argumen-argumen yang saya katakan, ya. Nggak perlu marah-marah, kejang-kejang, surup, kesetanan, terus ngaku-ngaku saya orang Madura. Nggak perlu. Itu malah menunjukkan kebotolan gitu loh, ya. Naik saja. Kita diskusi ini loh. Saya nggak perlu tahu Anda orang Aring kah? Nggak perlu itu bagi saya ya. Yuk silakan. Yuk kita kasih naik ada Abdi. Oke, ini Nur Fajri naik lagi nih. Nur Fajri. Aduh, ini Nur Fajri. Mudah-mudahan sinyal dia sudah bagus nih, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Nur Fajri, nyalakan kamera. Tolong itu nyalain kameranya. Baik, saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah sampai di layar Anda, silakan diterima. Sudah. Ya, gimana Nur Fajri? Gimana? Ya tadi kan sinyalnya jelek ya. Coba Ya, tenang dulu Nur yang Fajri. tadi HP-nya itu sampai di mana coba ya? HP-nya itu kamu letakkan begitu. Supaya tidak goyang ke sana, kian kemari.